Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda ingat penyanyi tahun 85 90-an, mungkin 80 ya, Ari Wibowo yang menyanyi Kodok pun ikut bernyanyi. Ingat nggak cerita lagunya? Lagunya adalah dia berpacaran dengan seorang cewek, tetapi suatu saat dia eh, berjanji untuk nonton film berdua. Tetapi papi maminya diajak. Dan kemudian tetangga pun diajak keluar semua. Dan akhirnya setelah nonton, makan semuanya diajak. Maka nonton sekali gaji sebulan habis. Jangankan hidup bermesraan, bergandengan tangan tiada kesempatan. Akhirnya aku nonton sendiri sambil bernyanyi. Kodok pun ikut bernyanyi. Gaji sebulan hanya untuk nonton sekali dan makan. Karena tetangga-tetangga diajak dan juga papa mama diajak, saudara diajak, semuanya menjadi habis. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang Yesus dan saudara-saudaranya. Suatu saat Yesus sedang duduk dan mengajar. Kemudian ibu dan saudara-saudaranya ada di luar, kerabat-kerabatnya. Mereka mau masuk tidak bisa karena banyak orang menutupi jalan dan rumah itu untuk mendengarkan Yesus yang sedang mengajar. Lalu ibunya berkata, "Tolong panggilkan dia, ibu dan saudara-saudaranya mau bertemu." Kemudian ada seorang yang memberitahu Yesus, "Itu ibu dan saudara-saudaramu menunggu di luar." Lalu Yesus menjawab sambil menunjuk orang-orang yang duduk di sekitarnya, "Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Siapakah saudariku?" Mereka itulah yang melaksanakan perintah Bapa. Dialah ibuku, saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan. Rupanya Yesus mengangkat persaudaraannya tidak hanya dalam konteks ikatan biologis, tetapi ikatan spiritual. Tentu dia tidak ingin mengatakan ibuku yang Maria itu kandung itu tidak menjadi ibuku. Dia tidak melaksanakan kehendak Bapa, tidak. Tetapi justru dia ingin juga mengatakan mereka semua yang melaksanakan kehendak Bapa, karena Maria pun melaksanakan kehendak Bapa. Dia adalah ibuku, dia saudaraku perempuan, dia saudaraku laki-laki. Maka saudara-saudari, kita pun punya kesempatan menjadi ibu atau saudara laki-laki atau saudara perempuan Yesus, yaitu kalau kita melaksanakan sabda Bapa. Saya teringat ketika dulu musim ranjau di jalan-jalan, ada banyak orang memasang paku-paku supaya ban roda motor atau mobil melindas, kemudian bocor. Di depannya udah ada tukang tambal ban keliling. Lalu dia akan mendapat order karena kena paku yang dipasang sendiri. Lalu kemudian muncul beberapa orang yang penyapu ranjau dengan sukarela tanpa digaji. Dia mencoba dengan magnet jalan dengan motornya untuk menarik paku-paku itu supaya tidak kena motor-motor korban-korban sehingga mereka harus menuntun motornya karena kempes. Dan itu sampai diwawancarai oleh TV-TV. Itu juga mengatakan bahwa dia bekerja tanpa upah, inisiatif sendiri, kasihan melihat para korban. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya mungkin mereka ini tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Tuhan, tetapi saya yakin mereka melaksanakan kehendak Tuhan. Mereka ingin berbuat baik bagi orang lain. Dan saya yakin mereka juga saudara-saudari dari Yesus sendiri. Maka mari kita coba berbuat seperti tukang pembersih ranjau itu, yaitu ranjau paku-paku jalanan, yang
tanpa motivasi untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Hanya bertujuan untuk membantu orang lain, menggembirakan orang lain. Dan itu menjadi motivasi yang utama supaya orang-orang merasakan tidak susah, tetapi sungguh-sungguh menikmati perjalanannya, pekerjaannya, dan akhirnya apa? Semua menjadi penuh dengan kebaikan. Maka mari kita cari apa yang menjadi sabda Bapa Yesus, Bapa kita, dan kita laksanakan. Jangan menjadi orang yang omong doang, tetapi orang yang menjadi pelaksana firman, menjadi tidak hanya teriak-teriak Tuhan, Tuhan, banyak doa-doa tanpa berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh Bapa, yang disabdakan oleh Bapa. Dengan mendengarkan sabda Bapa dan melaksanakannya, pelan-pelan, sedikit-sedikit, belajar, tidak harus langsung menjadi orang sempurna. Disitulah kita menjadi saudara-saudari Yesus, menjadi ibu Yesus. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.